Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa bini'matillah hawla wal quwata illa billah ma ba'du. Para pemirsa TV 9 dimanapun Anda berada, kembali kami menyapa Anda di Huja Asfaja edisi hari ini 20 Mei 2024. Kembali saya Adi Prasetyo hadir menyapa Anda di sore hari yang sangat istimewa ini. Seperti biasa kami ada dengan tema yang berbeda daripada episode yang lalu, dan tema kita kali ini yakni tentang kewajiban setelah bercerai. Oleh karena itu kita akan terhubung dengan narasumber kita, Dr. Nur Kholis Majid MHI dari tim Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur, dan kebetulan juga beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Mas. Sehat. Agak bagaimana begitu? Apakah penuh dengan kegiatan hari ini kok? Boten G. Memang stylenya seperti itu. Iya, memang hari ini cukup padat. Tadi juga menghadiri acara pelantikan Dewan Hakim ya, MTQ Tilawatul Quran. Baik, provinsi ya Ustaz ya? Kota itu. Oh, kota. Baik. Sehingga mulai dari ngajar, rapat dan sebagainya itu, sehingga ya agak lumayan padat hari Subhanallah. ini. Tapi bagaimanapun tetap harus sehat. Amin, amin, amin. Tetap harus semangat sesuai dengan Mas Adi bilang itu, apapun yang terjadi tetap harus berdakwah. Kira-kira begitu ya Mas. Baik. Baik, Ustadz, saya persilakan terlebih dulu Anda menyapa pemirsa yang ada di rumah nih, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa TV 9 dimanapun Anda berada? Saya doakan semoga Anda semua sehat selalu, panjang umur, dan mudah-mudahan bisa mengambil hikmah dari kegiatan kajian Aswaja pada sore hari ini. Itu Mas Adi ya. Baik. Ya, pemirsa, kita semuanya tahu kalau tema kita yang sudah saya sebutkan tadi, yakni tentang kewajiban setelah bercerai. Sebetulnya kita semua juga mengenal dan memahami bahwasanya sesuatu yang paling dibenci Allah adalah salah satunya adalah perceraian. Nah, penyebab terjadinya perceraian dilatar belakangi oleh berbagai macam faktor di pemirsa, seperti KDRT, perselingkuhan, faktor ekonomi, dan lain sebagainya. Perceraian juga menjadi fase yang sulit bagi orang yang mengalaminya, terlebih setelah perceraian ini masih ada kewajiban yang harus dipenuhi. Oleh karena itu kita hari ini konsennya kepada kewajiban setelah bercerai. Ustadz, sebetulnya kita pengen tahu sih bagaimana hukum perceraian dalam Islam ini, Ustadz. Ya, kalau kita bicara tentang hukum, ulama fikih itu membagi menjadi dua aja. Ada tolak yang bahasa Arabnya cerai itu tolak ya, atau firaq itu boleh. Ada yang sunnah dalam tanda kutip itu diperbolehkan ketika suami sedang dalam kondisi suci, dan yang kedua tidak digauli. Yang tidak digauli itu artinya tidak kemudian menggauli istrinya lalu kemudian menceraikan gitu loh. Yang kedua ada tolak yang makruh, yang disebut dengan tolak bid'ah dalam fikih, itu ketika dia menjatuhkan talak pada saat istrinya sedang menstruasi. Apa tujuannya? Ketika kita ketika kita diperbolehkan untuk menceraikan istri dalam kondisi bersih atau suci, itu harapannya masa iddahnya itu lebih singkat daripada kemudian menceraikan istrinya dalam kondisi menstruasi, haid ya. Kan di Quran itu masa iddah itu kan salah satu quru, ya kan? Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru, bahwa wanita-wanita yang dicerai oleh suaminya itu harus menahan diri, tidak boleh bersuami atau menikah lagi sampai dia menahan diri terlebih dahulu selama salah satu quru. Lah, quru ini kalau kita membaca dalam kitab fikih, misalnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, dan termasuk juga kitabnya Syekh Abdurrahman Al-Jazairi, Al-Fiqh 'alal Madahib Al-Arba'ah gitu. Itu ada yang menafsirkan quru itu adalah al-haid, ada yang menafsirkan al-quru itu adalah at-tuhur. Sehingga kalau ditafsirkan haid berarti 3 kali masa menstruasi. Kalau ditafsirkan itu suci at-tuhur berarti 3 kali masa suci. Harapannya kalau kemudian orang itu diceraikan dalam kondisi suci, maka kemudian itu kan dia kan sudah suci kan satu, menstruasi satu, suci lagi yang kedua, mens lagi yang kedua, suci lagi yang ketiga. Selepas itu sudah bisa untuk menikah kembali. Itu Mas Adi ya. Jadi kenapa kemudian ada masa-masa di mana kita diperbolehkan untuk menjatuhkan cerai. Tetapi terlepas dari itu, para pemirsa, yang harus diperhatikan adalah
kita itu teringat dengan sebuah hadis yang disampaikan oleh Nabi, abghadul halal indallahi at-talaq, bahwa perbuatan halal tetapi Allah tidak suka, sangat membenci hal itu adalah cerai. Jadi halal itu artinya boleh orang itu bercerai ketika sudah tidak lagi untuk dipersatukan. Tetapi itu Allah tidak suka dengan perceraian itu. Kenapa Allah tidak suka? Karena konsekuensi daripada perceraian itu bagi saya sangat besar, dan wajar aja ketika Allah menyatakan ketika Rasulullah menyatakan dalam hadisnya itu Allah tidak suka abghad gitu kan. Satu, bahwa perceraian itu akan memiliki konsekuensi sosial. Ya, Mas Hadi ya. Hasil penelitian, kalau kita membaca hasil penelitian itu, rata-rata anak jalanan yang tidak terurus itu akibat dari broken home. Jadi orang tuanya cerai, pisah begitu, lalu kemudian anak ini tidak dirawat dengan baik. Tidak dirawat dengan baik atau tidak ada yang merawat dengan baik, begitu. Sehingga terlantar, salah pergaulan dan sebagainya. Nah, ditambah lagi misalnya kondisi ekonomi yang mungkin menengah ke bawah, begitu. Maka ini akan menjadi pemicu penyakit sosial. Ya, penyakit sosial itu artinya ini akan menjadi pengangguran, akan menjadi anak yang tidak terdidik, dan pada endingnya nanti juga akan menjadi sedikit mengganggu terhadap masyarakat, kira-kira begitu. Baik. Maka wajar ketika Nabi menyatakan walaupun boleh cerai itu, tapi abghad, Allah itu tidak suka dengan begitu itu, karena konsekuensi sosialnya begitu ya. Belum lagi konsekuensi ekonomi juga. Anak ini tidak ada yang memberikan nafkah itu. Ya, kalau ayahnya cerai, lalu masing-masing itu, ini tentu tidak semua ya, masing-masing itu kemudian melepaskan diri dari tanggung jawabnya karena sebagai orang tua, pasti itu akan berkonsekuensi terhadap kebutuhan dia. Misalnya mau sekolah saja dia butuh uang, mau diambilkan dari mana uang ayahnya sudah cerai. Kadang-kadang yang terjadi di masyarakat, ayah itu abai. Padahal Mas Hadi ya, tidak ada istilah mantan anak. Ya anak ya anak gitu. Anak ya anak ya. Anak ya anak sampai kapanpun. Tapi kalau mantan istri ada. Apalagi mantan pacar, Mas Hadi. Kalau mantan pacar itu banyak itu. Kalau mantan istri ya juga ada. Tapi kalau mantan anak tidak ada. Baik. Sama dengan orang tua, mantan orang tua tidak ada itu. Mantan guru tidak ada. Ya, sekali berguru semuanya selamanya tetap berguru. Begitu Mas Hadi ya. Nah, yang terjadi di masyarakat itu kadang-kadang setelah bercerai itu lepas tangan. Anak itu mau makan apa, iya, bagaimana uang jajannya, bagaimana uang sekolahnya dan seterusnya itu tidak terurusi. Itu konsekuensi kedua. Konsekuensi ketiga itu konsekuensi psikologis. Ini yang bagi saya sangat parah. Anak kalau sudah diceraikan, orang tua kalau sudah bercerai di hadapan anak tahu bahwa orang tuanya bercerai itu, sedikit banyak itu akan terganggu psikologisnya. Betul. Kecuali memang ada orang lain yang bisa dalam tanda kutip memberikan support, memberikan mengayomi, motivasi dan sebagainya, itu mungkin masih bisa. Tapi kalau enggak, anak ini sudah mentalnya down. Anak ini mentalnya down akibat dari ulah orang tua yang bercerai itu. Makanya di dalam Islam itu diajarkan, kalau kamu berselisih dengan pasanganmu, jangan di depan anak. Apa tujuannya? Biar anak ini tidak tersodori oleh hal-hal yang kurang mengenakkan gitu. Karena itu akan mengganggu secara psikologis, itu Mas Hadi. Itu sangat mengganggu juga Ustaz ya, perkembangan pertumbuhan anak dari apa yang dicontohkan oleh orang tuanya Ustaz ya. Membentuk karakter anak juga ya Ustaz. Betul sekali. Jadi kalau kita lihat bahwa anak-anak yang karakternya mengalami keterbelakangan mental juga karena orang tuanya yang keras kepala, suka mukuli mamanya, maksudnya istrinya, suka mukuli dia yang bersangkutan, anak itu sendiri dan seterusnya. Itu akan berpengaruh secara psikologis, berpengaruh Mas Hadi. Baik itu. Makanya Nabi itu pernah agak sedikit marah bahasa kita ketika ada anak kecil kencing oleh Nabi itu digendong, ternyata kencing di pakaiannya Nabi Muhammad. Itu oleh ibunya itu dibentak, dipukul anak ini karena merasa lancang lah, kira-kira begitu. Justru oleh Nabi yang dimarahi ibunya. Kenapa kamu pukul anak ini? Wong anak ini tidak tahu. Jadi kalau dia kencing di pakaian kita itu karena ketidaktahuannya, bukan karena kesengajaannya. Itu Mas Hadi. Artinya apa? Bahwa Nabi sangat memperhatikan psikologis anak. Jangan sampai anak ini tergoncang psikologisnya karena ulah orang tua itu sendiri. Itu Mas Hadi. Baik, memang segala sesuatu yang dicontohkan oleh orang tua itu, anak itu adalah perekam yang handal ya Ustaz ya, peniru yang handal. Apa dicontohkan atau apa yang dilakukan oleh orang tuanya sangat mudah dicerna dan mudah diikuti oleh anak. Nah Ustaz, ada beberapa hal yang menjadikan perceraian itu secara otomatis menjadi
perceraian itu menjadi sah. Nah, itu kita pengen tahu Ustaz, syarat-syaratnya perceraian itu apa saja. Bersama saya Adi Prasetyo dan narasumber kita Dr. Nurholis Majid MHI. Ustaz, tadi di awal sudah disebutkan hukum dari perceraian itu ada dua tadi ya, ada diperbolehkan dan ada juga makruh, begitu ya, yang lebih baik juga. Nah, kalau dari perceraian ini apa saja Ustaz syarat-syarat dari perceraian dalam Islam Ustaz? Ya, syaratnya itu ada 3 ya. Yang pertama yang menceraikan yaitu pihak suami. Itu harus balik, berakal sehat, tidak dalam kondisi gila ya. Kemudian dalam kondisi tidak terpaksa, artinya tidak di bawah tekanan orang, gitu kan. Kemudian juga dia muslim, ya. Dan yang paling inti adalah merdeka, ya, merdeka. Artinya syarat-syarat ini dia sudah ketahui, sudah memenuhi, itu baru terjadi. Satu ya. Yang kedua dari pihak yang diceraikan, yaitu pihak istri. Syaratnya istri yang diceraikan itu sudah memang menjadi istri. Jangan sampai kita menceraikan orang yang masih mau dinikahi, gitu kan? Nah, yang kedua masih pacaran begitu ya Ustaz ya? Apa? Masih pacaran di. Ya, masih pacaran belum nikah kemudian sudah mau diceraikan ya. Enggak, itu syaratnya ya sudah dia menjadi status sebagai seorang istri. Yang kedua, istrinya juga sudah dalam kondisi bersih, at-tuhur tadi itu ya. Yang ketiga, syarat itu berkenan dengan lafadz yang digunakan. Syaratnya itu ada yang menggunakan lafadz yang secara sharih ataupun kinayah. Sharih itu artinya lafadz yang digunakan secara langsung menggunakan istilah cerai. Bertemu? Ya sudah, kamu saya ceraikan sekarang. Nah, itu udah terjadi cerai. Atau kamu saya tolak. Gitu. Tapi ada juga yang menggunakan bahasa kinayah. Bahasa kinayah itu bahasa sindiran. Ya udahlah, ayo kita kembali ke rumah kita masing-masing. Itu kan bahasa kinayah. Lah bahasa kinayah ini membutuhkan niat. Kalau dia niatnya memang berpisah, berarti jatuhlah cerai. Tapi kalau niatnya dia cuma hanya ingin memberikan pelajaran kepada istrinya, sudah kamu nggak bisa diatur. Sudah kamu aja pulang aja dulu sementara ke orang tuamu, sambil lalu kita berpikir. Itu kan bahasa sindiran sebenarnya. Tapi itu dalam rangka untuk memberikan pelajaran. Tidak apa-apa. Maksudnya tidak apa-apa itu tidak terjadi cerai karena dia masih ingin memberikan pelajaran. Mohon maaf Ustaz, ya. Itu untuk intensitas berapa kali diperbolehkan untuk mengatakanlah seperti itu Ustaz? 1 kali sudah terjadi cerai. Kalau yang memberikan pelajaran tadi? Kan dia bahasa kinayah, bahasa sindiran. Bahasa sindiran itu bahasa membutuhkan niat. Jadi misalnya saya bilang sama seorang perempuan atau ya saya bilang sama seorang perempuan misalnya, ya udahlah kalau kamu nggak bisa diatur, ayo kita kembali ke rumah orang tuamu, kita sambil bisa ranjang sementara untuk sama-sama berpikir. Itu kan namanya bahasa sindiran. Nah itu membutuhkan niat. Kalau kamu misalnya ingin balik ya monggo, kalau enggak ya sudah. Itu membutuhkan niat. Dia niatnya ngomong begitu untuk apa? Gitu. Termasuk juga taklik talak itu terjadi. Taklik itu begini Mas Adi. Kalau kamu sampai ketemu dengan laki-laki itu, atau kamu misalnya sampai tidak nurut sama saya, kamu saya ceraikan. Itu namanya taklik talak. Taklik cerai. Itu ternyata beneran. Perempuan itu melanggar. Misalnya, kamu kalau sampai beli handphone lagi tanpa sepengetahuan saya ceraikan. Ternyata dia beli handphone lagi tanpa sepengetahuan suaminya, berarti cerai itu. Namanya taklik. Menggantungkan perceraian dengan sesuatu begitu. Ketika sesuatu betul dilakukan oleh istrinya, berarti terjadilah cerai. Baik. Ya. Itu hal yang dilakukan ketika berjumpa secara langsung Ustaz. Nah, bagaimana kalau perkataan itu diucapkan dalam mode online Ustaz? Lewat WA atau bagaimana? Itu seperti itu bagaimana Ustaz? Ya, itu kan sebetulnya online itu fasilitas ya. Fasilitas yang atau sarana yang digunakan oleh seseorang ketika menyampaikan kehendak dan keinginannya. Sama dengan saya Mas Adi, kalau misalnya saya mau melamar atau saya mau membeli handphonenya Mas Adi dengan by WA, boleh nggak saya beli handphonenya? Boleh. Orang transaksi jual beli dengan online itu kan boleh. Lah, kalau pernikahan ini sebetulnya secara fikih itu masih bisa diperdebatkan ini ya. Tapi saya menghukumi bahwa sekalipun online itu jangan dilakukan sebagai langkah kehati-hatian. Saya menganggap bahwa online itu hanya fasilitas, sarana saja. Baik. Walaupun pernikahan online itu kalau di Kementerian Agama atau di KUA itu tidak direkom ya. Artinya biasanya menggunakan taukil. Daripada nikah online mendingan taukil.
Mas Adi mau nikah. Mas Adi sedang di Irak, sedang di Palestina gitu ya, sedang perang melawan Israel misalnya gitu. Nah, Mas Adi ini kemudian mewakilkan sama adiknya, kamu wakili saya untuk nikah, ya misalnya. Dan nanti ketika kiainya itu mengakad itu benar. Wahai siapa adiknya misalnya Rahman ya atau Ahmad, ya Ahmad, ya aku nikahkan kamu, aku kawinkan kamu atas nama kakakmu yang bernama Adi dengan seorang perempuan bernama ini, mas kawin sekian halan, dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya perempuan ini atas nama kakak saya bernama Adi dengan mas kawin sekian dibayar tunai. Sudah bisa itu. Nah, tapi itu yang dilakukan oleh yang direkomendasi oleh kementerian itu begitu ya. Lebih baik taukil wali daripada online gitu. Tapi andaikan online itu sebetulnya masih bisa diperdebatkan. Nikah online itu sah apa tidak itu masih bisa diperdebatkan. Sama dengan cerai online itu masih bisa diperdebatkan. Nah, menghindari hal-hal yang seperti itu menurut saya jangan dilakukan sekalipun itu online. Baik. Karena justru dengan online itu jejak digitalnya dia nggak bisa dicabut. Online itu kadang Mas Adi itu lebih valid loh daripada manual, konvensional gitu. Iya, betul. Kalau Mas Adi misalnya jual beli online, rekam digitalnya itu 1 bulan kemudian masih bisa dibaca. Tapi kalau kemudian manual, itu kan tidak hilang jejak sudah. Makanya saya menganjurkan cerai dengan online, dengan WA misalnya, by WA atau by Instagram atau apalah platform digital itu, jangan dilakukan. Karena itu nanti bisa menjadi bumerang dalam tanda kutip, bisa dijatuhkan cerai dengan menganggap bahwa WA itu atau WA dia itu sebagai sesuatu yang sah secara syar'i begitu. Baik, Ustadz, Ya. hal-hal yang semacam itu yang sudah terlanjur dilakukan misalkan, nah baru mendengarkan hujah aswaja nih, aduh aku pernah seperti itu, apa yang harus kita lakukan Ustadz? Atau mungkin dulur-dulur yang sudah terlanjur mengalami hal itu? Begini ya, secara fikih itu kan cerai itu tidak membutuhkan putusan pengadilan. Secara fikih ini. Walaupun saya tetap menganjurkan harus ada putusan dari pengadilan. Kenapa? Karena dengan putusan pengadilan itu kita sah secara administratif kenegaraan. Sama juga dengan nikah siri itu Mas Adi. Nikah siri itu kalau kita bicara soal fikih memang tidak membutuhkan pencatatan. Tapi saya tetap menganjurkan bahkan mewajibkan bagi saya setengah wajib itu untuk dicatat di KUA. Kenapa? Semua pernikahan itu menurut saya harus dicatat agar kemudian itu memiliki kekuatan hukum yang tetap. Orang jual beli saja atau orang hutang piutang saja perintahnya itu kan harus dicatat. Idza tadayantum bidainin la ajalin musamman faktubu, bukan begitu kan? Apalagi ini kemudian pernikahan yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Begitu Mas Adi. Baik. Nah, Ustadz, jika perceraian itu sudah terjadi, apa saja sih nih kita masuk ke tema kita nih Ustadz. Apa saja kewajiban dan hak yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak setelah perceraian itu terjadi Ustadz? Suami ke istri atau istri ke suami dan lain sebagainya. Istri yang sudah dicerai, sekalipun dia sudah dicerai itu berhak untuk mendapatkan as-sukna wan nafaqah, tempat tinggal dan nafkah dari suaminya selama dalam masa iddah. Termasuk dia berhak dapat warisan jika suaminya meninggal dalam masa iddah. Misalnya ya Mas Adi, ini ada perempuan dicerai. Dapat 10 hari perceraian, kan masih dalam masa iddah itu. Suaminya ini meninggal, dia berhak untuk dapat warisan. Istrinya itu berhak dapat warisan dari suaminya ini. Termasuk dia tidak boleh diabaikan tempat tinggal dan nafkahnya itu tadi. Berhak dia untuk dapat itu semuanya. Gitu Mas Adi. Berarti begitu Ustadz ya. Berarti hal-hal yang salah satunya adalah kewajibannya adalah masih mendapatkan tempat tinggal dan nafkah. Tempat tinggal dan nafkah. Hanya itu saja Ustadz. Apakah ada hal yang lain juga yang perlu diperhatikan ketika perceraian itu sudah terjadi? Ya, kalau dengan anak kan sudah pasti tidak ada batasan. Dengan anak tetap selamanya hubungan anak itu. Tapi dengan istri itu kan berbatas waktu. Ya sampai nanti selesai masa iddah dia sudah bukan siapa-siapa lagi. Tapi dalam masa iddah itu yang berhak dia dapatkan dari mantan suaminya yang menceraikan tadi itu adalah as-sukna wan nafaqah, ya tempat tinggal dan nafkah. Tempat tinggal dan nafkah. Nah, ini di pemirsa, sebetulnya kita juga tidak berharap ya ada perceraian, tapi mungkin Anda sudah dihadapkan dengan situasi yang semacam ini dan masih bingung juga dengan perceraian ataupun hal-hal yang dilakukan, kewajibannya apa saja. Ini kayaknya pas banget untuk Anda menyimak hujah aswaja kita kali ini, Ge. Nah, Ustadz, kalau begitu bagaimana cara setelah kan bercerai ini, bagaimana cara membagi aset atau biasa yang disebut harta gono gini? Baik, Ustadz, berapa kali sih sebetulnya batasan
kesulitan kita untuk mengucapkan kata cerai atau talak begitu? Ya, ada istilah tolak raja'i, ada istilah tolak bain. Kalau di hukum positif ada bain surah, ada bain kubro ya. Baik. Kalau tolak raja'i itu tolak yang dijatuhkan oleh seorang suami masih dalam batas waktu 2 kali. Jadi si suami boleh untuk rujuk kembali. Ya. Jadi misalnya menceraikan. Kok dirasa sudah kesepian dan eman gitu ya. Balik lagi, oke. Cerai lagi 2. Masih balik lagi itu bisa. Tapi cerai lagi yang ketiga, nah ini udah nggak bisa kembali. Dia harus menikah dulu dengan laki-laki lain, namanya muhallil. Muhallil itu artinya orang yang bisa menghalalkan untuk bisa rujuk kembali nanti. Tapi dia harus menikah dulu dengan orang lain. Tapi itu yang disebut dengan tolak bain. Ya, maka nggak ada batas apa namanya ya, nggak ada kesempatan untuk kembali lagi kalau sudah ketiga, kecuali dia harus menikah dulu dengan laki-laki lain. Termasuk juga yang tidak ada tidak ada kesempatan untuk kembali lagi itu adalah wanita yang dicerai dengan cara menuduh istrinya itu berzina. Itu tidak ada kesempatan untuk balik lagi si suami tadi itu. Itu juga ya. Dan hal-hal lain yang mirip dengan perceraian itu ada khulu ya, yang mirip-mirip itu ada juga. Yang seperti apa itu, Ustaz? Khulu itu karena satu hal ya. Misalnya istri pembangkang atau istrinya misalnya berani gitu ya? Ya, atau mungkin istrinya itu suka KDRT atau ya termasuk salah satunya itu bisa minta khulu. Suaminya KDRT bukan istrinya. Itu istri yang mengajukan cerai kepada pengadilan itu namanya khulu. Tapi ada juga loh Ustaz si istri melakukan, tapi jarang sih 1001. Ya, ada juga. Saya pernah lihat berita itu ada seorang istri justru yang KDRT itu suaminya, istrinya kepada suami, bukan suami kepada istri, itu ada. Nah, itu kalau diajukan oleh pengadilan, diajukan oleh pihak istri itu namanya khulu. Ya, khulu. Itu masa dia. Jadi iddah itu kembali lagi ke masa itu tadi itu. Oke. Bermacam-macam. Kalau dia dicerai itu harus ada waktu jeda 3 bulan. Tapi kalau suaminya meninggal itu 4 bulan 10 hari. Baik. Tapi kalau tidak pernah dikumpuli itu tidak pernah ada masa iddah. Begitu. Baik, Ustadz, tadi tentang pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan ini sebetulnya sudah banyak ya, ada beberapa sih. Nah, ini salah satunya juga dari IG kita, ada Ustadz, bagaimana kalau dalam keadaan emosi, tiba-tiba kita bilang pisah aja deh, gitu. Bagaimana Ustadz? Ya, memang ini khilaf ya. Tapi kalau kita baca dalam kitab fikih, misalnya dalam Fathul Mu'in, Syekh Zainuddin Al-Malibari itu kemudian mengatakan, sekalipun dia kehilangan kesadaran karena marahnya itu tetap terjadi cerai. Tetap terjadi tolak begitu. Tapi ada ulama lain yang mengatakan tidak, karena orang itu sudah di luar batas kewajaran. Jadi yang dimaksud hilang kesadaran itu marah, itu maksudnya marah dalam kondisi dia tidak sadar. Tapi kalau masih dia sadar ya tetap terjadilah perceraian di situ. Itu Mas Adi. Oke, baik, terima kasih Mas Eris, Mas Firman Aris yang sudah bergabung. Nah, ini juga ada lagi pertanyaan. Saya mau tanya, kalau bercerai Allah kan nggak mengendaki, tapi yang laki-laki masih mengendaki yang perempuan. Sudah pengaruh. Tapi ayahnya yang perempuan tuh tidak ada jawaban. Apa kata anaknya nanti perempuan? Gimana hukumnya, mohon dijelaskan Ustaz? Kalau mertuanya tidak mengizinkan. Mertua itu maksudnya orang tua dari si perempuan. Saya benar. Kalau bercerai kan Allah gak mengendaki, tapi yang laki-laki ini masih mengendaki yang perempuan, begitu Ustaz. Dan Laki-laki perempuan mengendaki perempuan untuk tidak bercerai. Iya, dan sudah terpengaruh, tapi ayahnya yang perempuan tuh tidak memberikan jawaban. Apa kata anaknya? Perempuan ini gimana hukumnya? Mau dijelaskan Ustaz. Berarti si perempuan ini bentar, saya baca lagi pertanyaan. Bahasanya mungkin bisa dijelaskan lagi ya. Oke, saya ulang lagi ya. Allah kan tidak mengendaki perceraian, tapi si laki-laki ini masih mengendaki untuk perempuan ini, tapi si perempuan ini tidak terpengaruh dan tidak apa namanya, si laki-laki ini masih tidak ingin melepaskan begitu loh Ustaz. Tapi sudah kadung dicerai. Udah kadung dicerai. Pengen balik gitu maksudnya. Terus yang perempuan tidak mau. Tidak mau. Ya tidak jadi. Oh, begitu ya. Gimana wong dia tidak jadi? Dan walinya juga tidak mau kan? Yeah. Gitu, tidak mau. Jadi gini.
Kalau laki-laki itu ingin balik kepada istrinya dalam masa iddah, mantan istrinya yang sudah cerai dalam masa iddah, itu sebetulnya tidak perlu nikah lagi, Mas Adi. Tapi kalau sudah melewati dari masa iddah, maka dia harus nikah lagi. Maksudnya dengan akad yang baru, begitu ya. Sehingga kalau orang tua si perempuan ini tidak mengizinkan, ya berarti tidak terjadilah pernikahan itu. Tetap dalam posisi dia sudah diceraikan, begitu. Baik. Baik, Ustadz. Terima kasih untuk sudah bertanya. Anda juga ingin bertanya langsung kepada Ustadz, kita bisa Anda lewatkan melalui jalur Instagram kita. Ustadz, kita balik kepada tadi yang perceraian yang syarat yang ketiga, yakni dinikah terlebih dahulu oleh orang lain. Nah, kalau yang semacam itu Ustadz, apakah bisa direncanakan? Maksudnya gini, kita kan sudah terlanjur 3 kali, tapi tadi kan harus dipotong dulu dengan pernikahan dengan orang lain. Tapi kita sudah kong kali kong, tolong dinikahi ini dulu biar nanti saya balik lagi. Nah, itu bagaimana Ustadz? Dalam madhab Syafi'i, asal itu tidak disebutkan dalam akad itu sah. Sah, ya. Tapi dalam madhab yang lain itu mengatakan tidak sah karena itu di skenario. Artinya tidak sesuai dengan tujuan pernikahan itu mu'abbadan. Sementara pernikahan itu kan harus mu'abbadan, ya, tidak boleh mu'aqqatan, dibatasi dengan waktu. Kalau batas dengan waktu berarti nikah apa istilahnya itu, kawin kontrak, an-nikahul mu'aqqad namanya. Dan itu ulama jumhur mengatakan tidak sah. Maka pernikahan itu harus selamanya. Tapi dalam mazhab Syafi'i, kalau tidak disebutkan di waktu akad, itu tidak apa-apa. Sebelumnya kan berencana toh. Tapi ketika di akad, dia tidak menyebutkan bahwa dinikah selama 3 bulan, 4 bulan misalnya. Boleh. Oke, baik. Kita memperbincangkan sesuatu yang sangat krusial dan sangat sering terjadi. Hampir setiap hari bahkan tercatat di pengadilan agama ini perceraian. Sebetulnya kita juga tidak pengen ya hal itu terjadi, tapi memang ada hal semacam itu Ustaz. Bahkan sampai saat ini pun, detik ini pun ada Ustaz ya terjadi hal semacam itu ya Ustaz. Ya, sangat, kalau kita lihat di masyarakat itu sangat variatif problemnya ya. Mulai dari soal ekonomi, mulai dari soal ya semacam-macam lah. Apalagi dengan teknologi komunikasi yang semakin canggih begini kan sangat mudah begitu. Termasuk yang apa istilahnya LDR ya. LDR itu pacaran jarak jauh, ya, apa betul namanya? Jadi hubungan jarak jauh ya Ustaz. Hubungan jarak jauh itu sangat berpotensi juga Mas Adi untuk terjadi perceraian di situ. Oke. Gitu Mas Adi. Ya. Baik, Ustadz, kalau hak-hak dari kita balik lagi nih ke tema kita, hak dari seorang istri kepada suami dan suami kepada istri ketika sudah bercerai nih Ustadz, apa saja yang lebih detailnya tadi Ustadz? Kalau istri sudah dicerai dan sudah melewati masa iddah, ya dia tidak punya hak apa-apa. Dia sudah bukan siapa-siapa lagi. Dia pun berhak untuk menikah dengan orang lain. Begitu Mas Adi. Tapi terkait dengan harta gono gini, maksudnya Mas Adi tadi ya. Harta gono gini itu kalau kita bicara fikih itu tidak ada, Mas Adi. Jadi nggak ada istilah harta gono gini. Kalau kita bicara fikih ya, harta gono gini itu diakomodir di KHI, Kompilasi Hukum Islam, di bab perkawinan itu ada. Termasuk mungkin juga ada di Undang-Undang Perkawinan 71 tentang harta gono gini. Begini, harus dipahami bahwa perempuan itu tidak punya hak terhadap harta yang dihasilkan oleh suami, kecuali sebatas yang memang dia butuhkan dalam kebutuhan sehari-hari. Makanya kalau laki-laki itu sudah mencarikan pembantu rumah tangga sehingga perempuan itu betul-betul tidak bekerja di dalam rumah, maka sebetulnya ya haknya dia hanya sebatas yang dia dapatkan belanja kebutuhan sehari-hari yang harusnya dia berikan begitu. Tetapi kalau kemudian istri itu bekerja, harus dipahami ya Mas Adia, bekerjanya istri itu hanya untuk dirinya, bukan untuk suaminya. Istri itu bekerja untuk dirinya loh, tidak ada kewajiban untuk suami. Ini kalau kita bicara fikih. Misalnya ini, maaf Mas Adia, suami sudah pensiun, istrinya masih bekerja, punya penghasilan besar. Umpama istri tega itu, tidak ngasih nafkah, ya tidak apa-apa. Karena yang punya kewajiban menafkahi itu bukan istri kepada suami, tapi suami kepada istri. Kalau kita bicara fikih ya. Maka saya bilang, di hartanya suami itu ada hak istri betul. Tetapi haknya istri itu tidak ada haknya suami. Haknya istri ya punya istri sendiri. Hasil kerjanya sendiri itu dimakan sendiri, nggak ada kewajiban. Andaikan istri itu memberikan kepada suami, tentu ada nilai plus. Artinya itu adalah sesuatu yang menurut saya harus diapresiasi karena dia sudah melampaui daripada kewajibannya. Tidak punya kewajiban tapi dia masih memberikan. Itu berarti bukti cinta kasihnya kan. Tapi kalau bicara hukum tidak ada punya kewajiban.
Dan ini lagi Mas Adi, kayak kewajiban rumah tangga itu bukan kewajiban istri sebenarnya. Pel rumah, belanja, nyuci baju, masak di rumah, itu bukan kewajiban istri sebenarnya. Itu semua adalah kewajiban suami. Coba kalau kita lihat kiai-kiai sepuh dulu itu kan belanja ke pasar sendiri, masak sendiri itu. Tapi kelebihannya suami itu, iza amaroha atau atsu itu. Kalau diperintah dia harus mau. Nah, ini juga yang melatar belakangi kenapa kok ada harta gono ini dalam rumusan KH itu. Karena rata-rata istri itu bekerja, Mas Adi. Bekerja di dalam rumah ataupun bekerja di luar rumah. Bekerja di dalam rumah itu seperti tadi itu. Ya, nyuci baju, ngepel, masak dan sebagainya itu bekerja. Walaupun ada orang yang tidak sepakat, Pak, itu kan bukan bekerja, itu membantu tugas suami. Membantu itu kalau 1-2 hari. Kalau tiap hari suruh begitu itu bukan membantu, memang kerja gitu loh. Sehingga di KH itu mengakomodir harta gono gini. Begitu suami istri berpisah, maka dibagi 2 hartanya itu. Misalnya 1 M asetnya, ya sudah 500 juta untuk suami, 500 juta untuk istri. Baik. Tapi kalau kita bicara fikih, tidak ada istilah gono gini itu. Baik. Karena hartanya suami itu milik suami, kecuali yang memang dibutuhkan oleh istri. Belanjanya istri itu yang harus dibayar. Sampai masanya selesai, Ustaz. Sampai masanya selesai. Baik, Ustaz, saya pernah membaca juga ada 4 kategori pembagian nafkah kepada mantan istri setelah perceraian dalam Islam ini, Ustaz. Kalau boleh tahu apa saja ini, Ustaz, tentang kategori ini, Ustaz? Ya, yang jelas kalau nafkah batin sudah tidak, uang itu sudah cerai. Sudah cerai. Tapi kalau nafkah zahir ya, as-sukna wan nafaqah tadi saya bilang itu, memberikan nafkah selama dalam masa iddah. Selama dalam masa iddah ya Mas Adi ya, bukan selamanya. Masa iddah perceraian itu berapa lama, Ustaz? Ya tadi itu salah satu guru 3 bulan 3 lah. bulan. Ya. 3 kali masa suci atau 3 kali masa menstruasi, kurang lebih 3 bulan. Maka perempuan itu masih harus diberikan uang, masih harus diberikan tempat tinggal dan seterusnya. Bahkan kalau suaminya meninggal saat perempuan itu menjalani masa iddah, itu pun istri itu berhak dapat bagian daripada suaminya. Oke. Gitu Mas Adi. Baik, Ustadz, ada pertanyaan sudah masuk juga lewat Instagram kita. Ya. Ustadz, bagaimana jika menceraikan istri dalam keadaan hamil? Kewajiban suami itu bagaimana? Harus memberikan tempat tinggal, memberikan nafkah lahiriah maksudnya, sampai kemudian dia melahirkan. Berarti boleh waktu hamil itu diceraikan? Boleh. Waktu dia menceraikan istri itu tapi tidak dianjurkan ya. Itu yang disebut dengan tolak bid'ah tadi di situ. Menceraikan istri dalam kondisi hamil itu, masa iddahnya itu sampai dia masa melahirkan. Ya, berarti kalau hamilnya 5 bulan, berarti sampai 9 bulan, berarti butuh waktu 4 bulan lagi. Dan dalam kurun waktu 4 bulan ini Mas Adi, itu wajib dipenuhi hak-haknya istri, termasuk tempat tinggal dan sebagainya. Itu istrinya loh ya. Tapi kalau anaknya tidak ada batas. Sampai kapanpun dia tetap anak begitu. Oke. Berarti kalau masalah hubungan dengan istri itu bisa dibatasi dengan waktu ya Ustaz ya. Karena perjanjian dan juga karena hukum tadi. Ya. Kalau dengan anak sampai kapanpun. Sampai kapanpun tidak ada istilah mantan anak. Nah, oke. Nah, ini Ustaz kadang-kadang kalau sudah cerai, ini masih ada hubungannya nih, si istri atau si suami ini masih tetap merasa ingin diperhatikan dan juga masih ingin dibiayai. Nah, kalau hal semacam itu terjadi, apa yang dilakukan oleh mereka yang sudah terlanjur ini Ustaz, pisah Ustaz? Mereka ingin diperhatikan, ingin dibelanjani. Tetap dibelanjani begitu. Ya tidak bisa, sudah diceraikan. Ya kalau suaminya misalnya mantan suaminya masih mau ngasih, ya sedekahnya dia kepada mantan istrinya. Tapi secara hukum tidak punya kewajiban. Gitu. Kecuali masih dalam masa iddah tadi itu. Kalau sudah selesai masa iddahnya sudah bukan siapa-siapa, dia orang lain. Nah, nih pemirsa, oleh karena itu tetap berhati-hati ya, jangan sampai mengucapkan hal-hal yang benar-benar menjadikan perceraian itu terjadi pada pernikahan Anda. Karena perceraian itu dibenci oleh Allah ya Ustadz ya. Betul. Jangan sampai terjadi apapun masalahnya. Tapi berat loh Ustadz kadang-kadang Ustadz dalam kehidupan sehari-hari itu. Kalau orang-orang yang sudah terlanjur, udah mau masuk dalam fase-fase perceraian, itu biasanya nggak bisa didudukan antara satu dengan yang lain Ustadz. Makanya dalam Islam itu, kalau sudah terjadi syikok, syikok itu benih-benih perceraian ya. Perintahnya itu kan fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Masing-masing itu mengutus delegasi. Pihak istri, pihak suami itu orang tua sama orang tua itu berembuk. Dimediasi. Dimediasi lah, gimana bagusnya, kan begitu.
Ini juga yang sekarang dilakukan di pengadilan. Sebelum ke pengadilan, ke hakim itu, pihak suami istri ini punya kewajiban, punya hak untuk mendapatkan mediasi dari mediator yang sudah tersertifikasi. Oke, nah seperti itu ya. Kalau kita memang pemirsa harus benar-benar dibicarakan, terutama sudah menyangkut masalah anak ya Ustadz ya. Betul. Karena juga berpengaruh kepada psikis anak juga perceraian. Sebab nggak heran juga banyak sekali nyun sewu nih anak-anak jalanan terjadi mereka turun Iya. ke jalanan, naik motor truk di mana-mana, terus jadi ya mohon maaf nih jadi anak PAM, mohon maaf ya Ustadz. Banyak juga yang awalnya dari perceraian orang tua ya Ustadz ya, Betul. sehingga anak Broken home. sehingga mereka tidak tercover, merasa hiburannya dari teman-temannya itu kumpul-kumpul hal semacam Ya, itu. Ustadz, tadi kita berbahas tentang perceraian tadi Ustadz ya. Nah, kalau misalkan seorang anak nih produk dari perceraian itu Ustadz, bagaimana hukumnya seorang ayah atau seorang ayah ya untuk menikahkan anak kita masih punya peran Ustadz? Iya, peran itu kalau dengan anak sampai kapanpun, sampai dia mati. Karena tadi sudah saya sampaikan, tidak ada istilah mantan anak. Kalau mantan istri ada, mantan pacar apalagi. Kalau anak itu tidak ada, mantan orang tua tidak ada, mantan guru tidak ada. Selamanya kita berguru gitu. Nah, apa perannya orang tua? Ya nanti kalau dia anaknya perempuan, saat dia menikahkan, saat dia mau menikah, maka orang tersebut, mantan suami, mantan bapaknya tadi itu yang harus menjadi wali, bukan orang lain. Kan tadi sudah saya bilang, tidak ada mantan anak, tidak ada mantan orang tua. Jadi kalau misalnya anaknya perempuan mau nikah, ya walinya orang ini, bukan orang lain. Selama ini masih hidup ya. Ya. Kecuali memang sudah meninggal dunia. Maka ini adalah kakeknya, orang tua dari orang tuanya ini. Kalau nggak ada berarti saudara kandungnya. Kalau nggak ada saudara sebapaknya dan seterusnya. Gitu Mas Hadi. Kalau ini masih ada, tetap ini yang punya kewajiban untuk menikahkan itu putra-putrinya. Gitu, Mas Hadi. Berarti tidak ada, iya benar ya Ustadz ya, masih tetap terhubung sampai maut yang memisahkan begitu. Kalau hubungan sama anak ya Ustadz. Betul. Termasuk warisan. Oke. Misalnya orang tuanya ini meninggal dunia. Ini kan ayah sama ibunya sudah cerai ya. Iya. Ini meninggal dunia, punya anak perempuan. Anak perempuan itu punya hak loh dari orang tua yang meninggal mantan bapaknya tadi itu, bukan mantan bapak lah istri, mantan suaminya ibunya. Itu punya hak untuk dapat warisan. Kalau istri sudah nggak punya hak karena sudah dicerai dan sudah melewati masa iddah. Tapi kalau anak ini tetap nyambung. Jadi kalau bapaknya meninggal, ini dapat warisan. Atau sebaliknya, anaknya meninggal, tetap bapaknya dapat warisan. Itu Mas Hadi. Nah ini biasanya nih yang kadang-kadang terjadi juga Ustadz ya. Kalau sudah cerai, anaknya, bapaknya meninggal, anaknya udah dilupakan sama keluarga dari bapaknya. Padahal itu masih ada kewajiban kepada anaknya Ustadz ya. Terutama harta itu tadi. Betul. Jadi yang sering kali terjadi di masyarakat itu, begitu cerai itu ya putus hubungan semuanya. Anaknya nggak dikasih nafkah, sekolahnya juga nggak diurusi, kemudian perhatian juga nggak ada. Baik. Padahal yang diceraikan kan istrinya. Bukan anaknya. Bukan anaknya ya Allah. Semoga kita semuanya, terutama pemirsa, saya dan semua yang ada di sini terhindar dari nama kata perceraian, Ustadz ya. Ustadz, dari perbincangan kita tentang tentang tema kita kewajiban setelah bercerai ini, kesimpulannya apa Ustadz? Singkat aja Ustadz. Saya berharap ke depan itu untuk meminimalisir angka perceraian ini adalah ada peran semua stakeholder ya, terutama pemerintah. Seharusnya ada kewajiban untuk mengikuti yang namanya program pembinaan catin ya, calon pengantin. Jadi orang mau menikah itu nggak sekedar menikah habis itu selesai, enggak, tapi betul-betul sudah siap, memiliki kesiapan mental, psikologis, memiliki ilmu yang cukup setidaknya tentang pernikahan itu sendiri. Kemudian juga perlu ada pelatihan tentang berwirausaha bagi calon pengantin ini sehingga dia tidak menjadi pengangguran setelah dia menikah. Harapan saya ini untuk mengurangi perceraian itu tidak ada solusi lain kecuali peran semua stakeholder dibutuhkan. Peran kiai iya, peran tokoh masyarakat iya, peran kedua orang tua juga iya, yang lebih penting peran pemerintah. Maka seharusnya ada pembinaan catin dan itu dilakukan berbulan-bulan, bukan cuma sekedar sehari. Selama ini kan orang cukup rapak di KUA itu paling cuma 3 jam lah, ya 3 jam selesai. Jadi gimana mau menghasilkan keluarga yang berkualitas? Jadi orang yang mau berniat mau melangsungkan pernikahan itu harus ada pembinaan secara berkala dan secara berkelanjutan. Kalau menurut Ustadz nih, sekarang ini, peran pemerintah apakah sudah cukup efektif, Ustadz? Ya, sudah bagus, tetapi perlu ditingkatkan. Sudah bagus, tapi perlu ditingkatkan bagi saya untuk menjamin bahwa
Kan begini Mas Adi ya, ini kalau ini akhirnya panjang lagi nih. Bahwa negara ini menjadi maju, negara ini menjadi damai, kalau kemudian unsur yang paling kecilnya itu bagus. Dalam hal ini adalah konteks keluarga. Kalau di level keluarga ini amburadul, ya bagaimana kemudian negara ini menjadi aman, damai, menjadi negara maju dan lewong di negaranya di unsur terkecilnya ini nggak beres gitu. Maka ini yang menurut saya harus dibereskan. Saya mengapresiasi programnya Presiden. Presiden itu instruksinya kan begini, cukup gelisah karena banyak orang yang angka perceraian di usia muda itu sangat tinggi. Sehingga pembinaan-pembinaan itu dilakukan di KUA. Kalau jenengan tahu, penyuluh-penyuluh itu kan salah satu bidang garapannya itu. Saya apresiasi terhadap pemerintah. Tapi juga perlu ada langkah yang lebih konkret lagi, terutama bagi orang yang ingin hendak menikah. Namanya pembinaan catin itu. Baik. Masya Allah, Ustaz, terima kasih. Nih, Ya. ada banyak sekali yang kita dapatkan tentang kewajiban setelah bercerai. Nah, pemirsa, semoga perbincangan kita bermanfaat bagi Anda. Kita doakan semoga Anda semuanya beserta pasangan Anda semakin cinta dan tidak ada kata perceraian sampai maut yang memisahkan. Terima kasih sekali lagi atas kebersamaan Anda. Saya Rifki Prasetyo mewakili kerabat kerja yang bertugas mengaturkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.